Terus gue keterima di University of Melbourne juga. Jadi gue lepas yang RMIT. Ketika gue masuk lagi di interpreter, gue nyesel banget sekarang ini bahwa gue gak ngambil yang RMIT. Untung gak dapet. Kalau coba ngambil interpreting, habis semua aja Mbak Iva. Habis Ya kan? kita Bray. Habis kita Balik jualan somai aku. Iya. Jualan somai. Balik jual somai. Iyalah. Pakai garpu tengahnya dilipat. Bukan sablon distro gue balik. Sablon distro. Ketika gue dapet kesempatan jadi interpreter untuk project ini menuntut gue di setiap tahun paling tidak sekali gue keluar masuk penjara, terpilih ya, mereka punya beberapa penjara yang jadi sampelnya mereka gitu, gue keluar masuk penjara. Dari situ gue melihat dengan mata kepala gue, oh kayak gini ya hidup di dalam penjara. Itu sesuatu yang menurut gue itu kayak eye opening, luar biasa gitu. Halo, jumpa lagi di Siniar Bahasa. Udah episode keempat, Sudah bisa episode sama ya. Tetap gak bisa bareng. Episode kelima Pak Bos. Episode kelima, ya ampun. Benar. Jumpa lagi di Siniar Bahasa. Tetap bersama saya Dewantoro Ratri. Dan saya Sony Novian. Nah sekarang ini kita agak beda banget malah. Beda banget. Malam ini malam yang spesial. Malam ini adalah 14 Mei. Hari Kamis Kliwon. Serem amat. Biasanya kita cuma cuap-cuap berdua. Hari ini kita cuap-cuap berempat. Yeah. Mari kita perkenalkan satu persatu ya. Satu persatu. Oke, yang pertama diundang ya. Ini kita ceritakan sedikit ya. Betul, 2 orang perempuan pemilik agensi bahasa. Gokil. Memperingati juga baru-barusan ini kan ada Hari Ibu Internasional ya. Pas betul banget sekali. Hari ini yang datang 2 orang ibu-ibu yang 2 orang pelaku sekali. industri ya? Pelaku industri, mantap. Yang pertama saya perkenalkan dari Aksani Sari, Mbak Weni Mustika Sari. Halo semuanya. Halo Mbak Weni. Apa kabar? Baik sekali Mbak Weni, ini sought after interpreter. Sought after translator. Yes. Kamu ini deh bikin aku agak berasa angin segar. Untung gue bawa kipas angin ya Nek ya. Buat teman-teman yang nggak lihat di podcast, wah ini kipas anginnya gede bos. Segede Kipas turbin. angin gede. Bang Sony, diperkenalkan tamu kita yang kedua. Tamu kita yang kedua tentu saja semua orang yang butuh terjemahan legal pasti udah kenal ibu yang satu ini. Sangat lekat sangat image-nya dengan dokumen-dokumen legal ya, Bray? Iya betul sekali, sangat lekat. Pokoknya kalau ibu ini disebut pasti berkaitan nama dokumen dan interpreting legal. Kita panggil Bray. Kebanyakan nonton Sony Tulung sama Dede Yusuf. Bung Sulham di tirai 3. Ibu Fatia Syahari. Halo. Kok kurang heboh nih kok kalau memperkenalkan kok kayak kurang heboh gitu ya. Besok nyewa produser Bray pakai penonton Iya bayaran benar. gitu. Halo Mbak Iva, kita panggil Mbak Iva. Halo Iva. Halo Sony, halo Dewa. Terima kasih ibu-ibu sudah mau meluangkan waktu malam-malam gini. Padahal besok Mbak Weni juga pasti ada sesi pagi, Bray. Nggak pagi banget sih, nggak pagi banget. Tapi lumayan lah pagi. Iya, tapi makasih banget loh masih meluangkan waktu. Betul. Mbak Iva juga sih. Jadi biar meriah gitu. Oh biar meriah ya. Betul. Oke. Mungkin kita langsung saja, Bray. Perkenalan mungkin saya langsung cross ke Mbak Iva ya. Mulai pertama kali Mbak jadi interpreter, penerjemah, dan mungkin yang paling menarik juga pertama kali mendirikan Magnesiu. Asal muasilnya bagaimana tuh? Asal muasil. Betul. Jadi yang pertama kali jadi interpreter aja ya. Oh, dari interpreter. Nanti boleh. gue mau denger ceritanya Weni dulu, dengerin Aksani Sari. Minder gue kalau denger Aksani Sari udah 12 tahun. Aduh. 12 tahun guys. Tadi sebelum kita kita mulai podcast baru aja ada pengumuman kecil ya bahwa Aksani Sari itu tanggal 12 Mei berulang tahun yang ke 12. Mantap. Berarti bukan mulai 2002 ya, Bray? Bukan. Kan. Dari Kamu nggak bisa 2008. gitu. Matematika kita payah. Matematikanya payah Silakan, nih. Balik ke Mbak Iva yuk. Gimana Mbak? Pertama kali jadi interpreter deh. Tapi jurusan. Pertama Nah, ini kali biasanya jadi interpreter. pertanyaannya nih. Mbak Iva jurusannya apa dulu kuliahnya? Fakultas Hukum.
Nah, cocok nih, Nah. Bray. Cocok. Ini dua orang tersesat yang mencuri sandang pangan saya yang jurusan bahasa Inggris. Masa saya Gue agak melipir dikit sih ke hukum, legal documents. Oh, iya cocok ya. Masih deket. Masih Kita deket. Iva masih deket. Masih Yuk, deket. yuk, yuk. Lo tunggu ntar bagian gue ya, lo dengerin ya. benar. Begitu bagian bawah ini makin menyakitkan, Bray. Tunggu aja ntar. Iva dulu. Baik. Aduh. Iya, 2006. Jadi waktu itu ada teman bilang, wah ada lowongan tuh di proyek kerjasama lah antara Uni Eropa dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mau jadi interpreter full time nggak gitu? Secara gue waktu itu pengangguran ya, baru melahirkan, punya anak, ngurusin anak. Ya lo deh, gue ambil. Tentunya dengan kenaifan dan belum tercerahkan bahwa just because you're bilingual doesn't mean you can be an interpreter. Exactly. Tapi pada Ya saat sudah, itu gua ambil, gua coba. udah mengakui dan menyadari bahwa Mbak Iva bilingual ya? Gue yang mengakui bilingual gitu. Benar. Tapi temen ini emang tahu kayak gue bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya udahlah gue coba-coba. Dilalah keterima. Nah, ya sudah itulah pertama kali 2006 gue jadi interpreter full time. Pelanga-pelongo nggak jelas. Pertemuan pertama dengan pejabat Mahkamah Agung, gue tidak tahu bahwa gue harus chuchotage alias whispering. Jadi gue konsep sepenuhnya dan bos tim leader gue itu yang baik hati tidak menginterupsi, membiarkan gue meracau seenaknya aja untuk cuma berdua meetingnya. Itulah pekerjaan pertama gue sebagai interpreter dan kenapa gue mulai menjadi interpreter. Tapi kalau 2006 dibocorin kayaknya boleh kali ya, Bray. 2006 waktu itu dapat berapa, Mbak Iva? Oh, full time. Duitnya. Gue belum menyebut ini kan kontraktornya kan, jadi boleh ya? Nggak apa-apa. Boleh. Ketebak lagi. Lagian 2006 lagi kan? Boleh. 2006 udah jauh. 2006 itu udah jauh. Jauh ya. Nggak bisa. Berapa tahun yang lalu, Son? Coba. Berapa tahun yang lalu tuh 2006 2006? 2006 itu Matematik nih. 14 Nggak bisa hitung ya, maaf. 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Seingat gue 9 jutaan. Seingat gue. Full day. Kurang lebih segitu. Full Bukan, time, full ya. time. Oh, full time. In-house full time. In-house. Oh. Ya, benar segitu. Aku Tahun dulu, 2006 segitu. aku tahu dulu tahun 2004, Bray, full day 10 hari 150.000 dong, Bray, per hari. Goblok. Bray, 150.000. Enggak sih, kan tapi Namanya- tahun segitu menurut gua masih wajar sih segitu. Namanya jomblo ya. Namanya nggak tahu ya. Namanya nggak Ya, tahu kan. 2000. Wajar Bener sih. waktu itu nggak tahu. Oh, Cuman bener naif itu nggak tahu apapun. Nggak tahu, bener. Bener Mbak Iva. Tapi Mbak Iva tuh pertama kali masuk udah langsung kelas Eropa Mahkamah Agung, Bray. Bener ya, beda Iya juga kan, kali ya. Kalau Saya- gua itu, Aku juga Kalau waktu itu nemenin orang jalan-jalan doang ya, beda juga sih. Bray, kalau gua tuh kayak ke Borobudur kalau nggak salah. Itu. Ini Candi Borobudur tuh job pertama gua. Serius. Koki. terus Mbak Iva, terus Mbak Langsung Iva. Mbak Iva. Terus apalagi ya? Apalagi yang bisa gue ceritain ya? Terus 2 tahunan lah gue di proyek itu. Dari Habis situ itu, yang akhirnya Mbak Iva mutusin, oke nih, kayaknya ini kerjaan gue deh. Oh belum. Belum? Gue masih limbung karena waktu itu kan interpreter katanya belum banyak ya. Gue juga ketemu sedikit banget. In those early days tuh paling gue ketemu waktu itu sama siapa, Mia Nyameng, Hamsari. ya. Ah, Hamsari. Terus mentor gue waktu itu bilang, emang kita dikit, Fa, cuman segitu-segitu aja gitu. Jadi gue merasa, dan juga waktu itu apresiasi untuk pekerjaan interpreter tuh belum gede. Jadi mereka masih yang, apaan sih ini gitu. Terus bolak-balik selalu kalau, Mbak backgroundnya sastra bahasa Inggris ya gitu. Iya. Udah standar gitu kan. Itu. Kok jago banget bahasa Inggrisnya gitu. Always gitu ya. Terus jadi gue merasa Tunggu agak sampai minder. giliran gue. Iya. Dari sini aja hatiku sakit lah. Terus apa namanya, ya gue bilang kan hukum dan sebagainya itulah yang membuat gue jadi akhirnya agak minder sebenarnya, karena kan wow teman-teman gue jadi lawyer, jadi ini, gue kok cuman tanda kutip ya waktu itu jadi interpreter doang. Jadi gue limbung. Terus waktu itu kan suami gue dapet beasiswa ke Australia, gue ikut, gue nekat aja juga sekolah gitu, gue ngambil social policy, gue harus menjadi seseorang nih gitu, jangan jadi interpreter aja gitu. Pas pulang tapi dari Melbourne susah ya masuk ke sektor development ini gitu. Iya, iya. Terus Development sector susah banget. iya, dan kok di Lalah masih ada yang inget gue sebagai interpreter. Kayaknya rekan-rekan gue di proyek itu dulu sih. Jadi Fa translate pertama gitu dulu. Fa ini ada yang butuh interpreting. Oke, 2 jam.
Ya udah, akhirnya gue masuklah ke situ. Tapi itu nggak lama, karena akhirnya gue tergoda tetap nih keminderan bahwa interpreter is not such a good job gitu, not such a good career. Ada yang nawarin gue untuk kerja di kantor, ya gue ambil itu. Jadi gue sempat off 5 tahun. Nah setelah dari kantor itu barulah gue sudahlah, kayaknya kok sekarang udah booming banget ya interpreter gitu. Tahun berapa tuh Mbak? Penghasilannya. Merasakan itu? Keluar dari kantor tuh 2016 atau 2015 ya gue. Baru 2015-an. Jadi ya akhirnya balik lagi. Kata ada teman gue yang bilang, Iva balik lagi ke fitrahnya sebagai interpreter. Mantap. Jadi setelah on and off roller coaster gitu ya. Nah, tapi dan gue menyesal sih karena waktu itu gue sempat waktu di Melbourne daftar di RMIT untuk jurusan interpreting, udah sempat ketemu si Bapak Berry itu, dia udah semangat banget. Terus gue keterima di University of Melbourne juga, jadi gue lepas yang RMIT. Ketika gue masuk lagi di interpreter, gue nyesel banget sekarang ini bahwa gue nggak ngambil yang RMIT. Untung nggak dapet. Kalau coba ngambil interpreting, habis semua aja, Mbak Iva. Habis ya kan? Kita balik jualan somai ya gue. Jualan somai. Balik jual somai. Pakai garpu tengahnya dilipat. Bukan sablon distro gue balik. Sablon distro. Bayangin Bang Sony, sablon gantungan kunci. Aduh. Beruntung banget tapi ya Bray. Udah off 5 tahun, balik-balik tetap rame Bray. Mungkin karena spesifik ya. Orang udah kenal hukum, karena kan dulu iya sih Iva di proyek ini dia emang sarjana hukum. Jadi emang your added value-nya Mbak Iva itu dia dikenal sebagai legal. Kita juga dari jauh juga udah bau legal Mbak Iva itu dari jauh. Baunya bau legal. Bau harum garing. Tapi menanggapi yang Iva tadi ya, yang tadi Dewa atau Sony yang ngomong ya. Udah off 5 tahun tapi kok ternyata balik-balik masih banyak orang yang masih ada gitu. Masih hot lagi. Gue sih ngelihatnya gini ya. Ini soal tidak cuman skill sama your credentials, tapi lebih kepada your attitude gitu. Jadi orang tuh inget lo tuh, oh iya sama Iva aja deh, Iva enak misalnya gitu. Pasti yang dia inget pertama tuh adalah Iva aja deh, Iva orangnya enak. Nah ngomong-ngomong soal attitude, kita jadi pengen tahu nih attitude seperti apa yang membawa Mbak Weni dan Aksani Sari bisa bertahan 12 tahun sampai hari ini. Gokil nggak bridgingnya, Ci? Iya, betul. Ini gue boleh dong gak sih cerita nyasarnya gimana gitu? Bisa boleh. Sekarang waktunya kita ke Mbak Weni. Silakan Mbak Weni. Tolong embrace yourself ya. Siapin nih minum jamu nih. Mbak Weni by education ya. Mbak Weni. Gue arsitek by education. Arsitek saudara-saudari. This language background whatsoever. Gak ada sama sekali. Tapi gini, kalau Iva kan 2005 ya Pak, 2006 ya Pak ya. Gue setahun lebih awal dari Iva 2005. Kalau bahasa Jawanya udah undi tuh. Nggak beda jauh. Nah benar yang Iva bilang, pada masa itu jumlah kita juru bahasa, waktu itu namanya masih interpreter ya, bukan juru bahasa tuh belum lama istilahnya. Tapi interpreter tuh sedikit sekali jumlahnya gitu loh. Jadi gue inget banget kalau gue dulu mungkin cukup beruntung karena mentor gue adalah orang yang sangat open. Terus gue meskipun background gue arsitektur, gue sangat suka bahasa gitu. Jadi maksudnya dari zaman kuliah pun ketika misalnya ada attending professor atau siapapun lah gitu yang dari luar, biasanya gue didapuk jadi lu temenin deh nih bapak ini mau kemana sih gitu, misalnya ada lecture apa nanti yang nerjemahin gue gitu. Itu udah menurut gue sesuatu sejak yang kuliah gue emang emang gue suka gitu. Nah 2005 gue mulai sama it was actually a very beautiful accident ya, bukan insiden ya, accident. Waktu itu cuman lu kan bahasa Inggris lu lumayan, ini ada orang datang nih dari Amerika gitu, kayak sangat, aduh terus gue mesti ngapain, gue bilang gitu, terus pokoknya gitu, gue inget banget, lu bawa notebook sama bawa pulpen ya Wen, lu tenang aja, oke. Mungkin gue rasa itu cikal bakal projectnya Iva, karena gue inget pertama kali gue nginterpret itu buat Supreme Court. Nyambung. 2005 itu gue Supreme Court. Kayaknya tuh cikal bakal itu, habis itu kayaknya mereka bikin project tuh habis itu. Anyway 2005, terus waktu itu belum ada Aksani Sari. 2007, 2008 ada temen gue, dia meminta gue untuk
Wen lu jadi vendor dong gitu. Oke, gue jadi vendor di mana nih, gue bilang gitu. Jadi vendor aja disuruh, Bray. Iya, karena waktu itu ini yang gue bilang. Kita aja ngemis-ngemis ya bikin CV. Ini yang gue bilang karena zaman segitu sedikit yang bisa provide interpreternya sama alatnya pada saat yang bersamaan. Nah, ini ngomongin alat nih, sebagian besar itu cuman interpreter doang or alat doang. Jadi nggak bisa dua-duanya. Gitu. Aksani Sari bisa dibilang mungkin salah satu yang pertama. Gue nggak bilang yang pertama banget udah ada sebelumnya, tapi rata-rata di solve ya. Jadi nanti deh kita ngomong. Lo tadi nanya soal apa sih rahasianya apa ya 12 tahun ya? Chemistry sih kalau menurut gue ya. Chemistry sama siapa tuh? Sama partner loh. Partner di perusahaan lo gitu loh. Jadi betul. Dari awal gue selalu bilang sama semua orang yang mau bisnis ini terus mau bikin company. Tapi belum nyampe ke titik yang pentingnya, Mbak. Maksudnya gini, dari sendiri ya, dari bekerja sendiri solo, dari sendiri, akhirnya memutuskan untuk membuat suatu badan usaha itu. Turning point-nya apa? Tadi kan disindir dikit, bikin vendor dong. Nah, tapi kan belum sampai. Ya, awalnya itu. Lah, bikin awalnya gitu. Itu. Terus, nah kebetulan suami gue itu punya sahabat. Thomas itu ya, dia bersahabat dari SMA gitu. Suami gue kenal banget karakternya Thomas, suami gue tahu banget karakter gue. Akhirnya dia bilang kita partneran aja yuk, kita bertiga yuk bikin sesuatu gitu ya, bikin company or whatever lah namanya gitu, untuk membantu apa sih permintaan temen lo ini nih untuk jadi vendor. Oke, gue bilang gitu. Jadi memang awalnya gue yang meyakinkan Thomas bahwa this is actually quite good business loh gitu loh. Jadi sejak awal memang udah dibagi fungsinya. Gue bilang sama dia, gue handle interpreter sama penerjemahnya, lo handle alatnya ya. Jadi yang nge-handle semua alat itu dia pelajari dari A sampai Z, sampai dia bongkar sendiri, semuanya dia pelajari, benar-benar dipelajari. Dan beruntungnya lagi, selain gue punya mentor yang oke dari sisi interpretingnya, ada satu vendor udah tua sekali ya, mungkin udah lama banget ya, udah zaman dahulu kala banget. Beliau mau berbagi tips dan trik seputar peralatan ini. Jadi lo beli alat yang mana dulu, baterainya kayak apa, mendingan beli yang sekalian bagus. Kalau lo beli yang buatan Cina, waktu itu buatan Cina belum sebagus sekarang ya. Sayang karena setahun udah jelek misalnya gitu. Gitu ya. Jadi memang modalnya agak empot-empotan. Waktu itu awalnya sih kalau menurut gue. Chemistry sih, lebih ke chemistry. Dan gue sama Thomas tuh, gue manggilnya Erex ya. Kliknya tuh bener-bener klik. Gue selalu bilang dia adalah my work husband gitu. Karena ya gue bener-bener percaya sama dia 100%. Dan chemistry-nya tuh jalan. Jadi kayak, ini kan bukan kondisi yang menyenangkan ya buat semua agency di Indonesia ya. Betul nggak Son? Kan kita agak bumpy banget. Ini apa ya? Penyesuaian, gue nggak bilang kita akan karam, tidak, tapi penyesuaian tuh kayak ibarat kapal bolong di mana-mana gitu loh. Kita mesti bener-bener, harus bahu membahu. Jadi kalau lo nggak punya chemistry yang baik sama partner lo di bisnis ini, itu doom banget menurut gue ya. Menarik, Bray, karena Mbak Iva dan Mbak Wen itu ketika mereka bilang mereka mau mulai bisnis mereka dan bahkan mereka mulai karir mereka, nggak ada yang bilang duit, Bray. Bener ya, baru sadar ya. Oh iya, kena gue in-house ya. Karena kan bayangin coba, Bray, Mbak Iva pertama kali bilangnya partnernya dan mentornya. Benar. Mbak Weni, ya kan? Benar. Mbak Weni punya mentor yang bagus untuk jasanya, untuk jasa interpreting dalam hal ini. Terus juga untuk bisnisnya dia punya partner yang bagus. Ya. Nah, Mbak Iva itu mulainya dari added value-nya dia. Dia itu bagusnya di mana? Di legal. Udah dia mainnya fokus di yang dia what she's good at dulu. Setelah dia bagus dan dikenal di situ, baru dia melebar kemana-mana gitu kan. Gokil. Jadi yang dengerin nih analisisnya. Buat para pendengar ini langkah selangkah-langkahnya ya. Tolong di like, subscribe, di like, share. Pakai gitu nggak ada ya. Nggak ada. Tapi gantian Mbak Iva belum cerita Mbak Iva. Lompatannya Mbak Iva dari pemain solo kan tadi Mbak Iva sampai membangun Magnasio. Ya. Dan mentor tadi coba Mbak Iva mau nambahin tentang mentor tuh. Iya, oke. Iya, cuma sedikit sih yang soal mentor. Memang betul kehadiran mentor itu. Buat gue pada saat itu mentor gue adalah senior gue waktu di Fakultas Hukum yang kerja di proyek itu. Jadi dia jadi interpreternya sebelum gue di-hire sama si subkontraktor ini. Nah, dia itu memang luar biasa sih. Konsekutif, dia cuma bilang, "Fa, lo tangkep
esensinya apa, terus lo keluarin dengan kata-kata lo. Jadi tapi itu berguna banget buat gue somehow gitu loh. Kehadiran si ibu mentor ini. Nah, kalau soal makna CEO, sebenarnya gue juga selama ini agak refleksi ya, kenapa gue sampai membentuk makna CEO. Why gitu kan. Refleksi. Tapi kalau gue inget-inget dulu sebenarnya awal mulanya itu memang ada yang minta. Jadi ada dua hal. Ada yang minta penerjemahan dalam jumlah besar, dan karena dia tahu background gue dan segala macam, dia pingin banget ngasih ke gue gitu. Cuman gue waktu itu bilang nggak bisa karena gue nggak punya tim, gue masih nggak kebayang lah gimana caranya membuat tim dan sebagainya itu. Tapi yang terbetik adalah gue bikin firma aja ya gitu, firma badan usaha aja bukan badan orang hukum ya bro ya. Firma bro. baru nggak orang hukum mah bikin kayak gitu, ting gitu aja jadi. Iya ya. Terus firma aja karena gue pikir risikonya lebih kecil daripada PT gitu kan. Asal kita jaga diri aja, nggak dituntut secara hukum oleh klien gitu, disuruh ganti rugi, we're fine. Terus gue bikin firma, terus gue ngajak orang-orang yang gue pikir pada saat itu bisa reliable untuk mengerjakan penerjemahan. Jadi at least gue, entah kenapa jumlah yang gue pikirkan pada situ gue harus berlima at least gitu untuk ngerjain. Hanya sebenarnya small minded banget sih gue, cuman untuk menyambut si pekerjaan ini. Itu yang pertama. Harus berlima gitu ya. Harus berlima. Itu terus pasti karena Power Ranger itu Mbak. Voltus. Ada angkatan Dewa. Iya. Gue sama Iva itu sama. Masih Google Five ya. Google Five ya. Aku Power Ranger. Power Ranger masih kecil. Iya. Oke. 5 orang ya. Terus alasan yang kedua, gue tuh dari dulu seneng memulai sesuatu yang baru. Ternyata pas gue pikir-pikir lagi dan dianalisis oleh rival suami gue. Jadi semangat gitu waktu itu. Mikirin segala sesuatunya kan. Kita harus punya website. Kita harus ini, kita harus itu, segala macam. Something very busy to do gitu. Tiba-tiba muncul hype-nya gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kayak adrenalin gitu loh. Ini segala macam. Jadi ya sebenarnya ada yang ketiga juga melihat bahwa kayaknya belum ada nih sekali lagi soal spesifikasi kekhususan. Kayaknya belum ada yang khusus menangani legal documents gitu. Kecuali ya emang ada nama-nama besar ya, ada nama-nama besar kita tahu itu siapa. Tapi yang firma khusus yang menawarkan kita punya tim dan sebagainya itu kayaknya belum ada. Belum ada benar. Saat itu belum ada. Tahun berapa deh tuh? Tahun berapa deh? 2006 ya? 2017. Ya, makasih belum lama. 2017. Tapi dua-duanya itu diminta bikin vendor, abis ini gue udahan, Bray. Iya, tapi memang gini, gue di perjalanan gue selama sekian lebih dari 10 tahun inilah gitu ya, gue melihat memang banyak bentuk-bentuk kemitraan muncul di antara para penerjemah. Simply karena misalnya gini, kita sering kerja bareng nih, yuk kita bikin sesuatu yuk gitu. Partneran bertiga, berempat, terus nanti di-solve. Gue sama Erek tuh sampai kita duduk kadang-kadang tercenung setiap kali dengar berita, si Anu di-solve gitu. Karena ini kan seperti yang Iva bilang tadi, dunia ini kecil ya, dunia interpreting itu kecil. Vendornya juga sangat-sangat sedikit, cuman paling jadi gue ada 10 ini kayaknya nggak banyak deh yang benar-benar well established, ketahuan tuh nggak banyak gitu. Dan memang benar yang Iva bilang tadi, saat lo mulai bisnis itu ada euforianya banget gitu, lo benar-benar ngerasa wah kita harus lakukan ini, hype banget, itu kayak adrenalin rush ya Fa ya, benar-benar bikin ini bikin itu. Mungkin bedanya dengan tahun 2008 waktu gue bikin, kepikir sih buat bikin website, tapi waktu itu domain masih mahal ya Nek gitu kan, jadi masih nggak semurah sekarang, nggak semudah setelah 2010-an nggak semurah dan semudah gitu ya. Sekarang. Jadi saat itu yang gue pikirin cuman bikin apa ya kita biar ketahuan sama orang apanya ya, gue bilang gitu. Terus cuman as simple as kartu nama gitu ya. Terus apalagi ya yang gecel-gecel aja gitu. Facebook presence aja. Partner gue tuh kan nggak bersosial media ya. Jadi social media presence-nya Aksani Sari itu bisa dibilang super snail slow, nggak ada bahkan. Gue nggak punya Instagram, gue nggak punya Facebook gitu. Jadi karena jujur aja gue nggak jualan di situ gitu loh. Jadi gue pikir ya udahlah nggak usah deh, kita nggak perlu deh ini gitu. Waktu itu mikirnya sih gitu, sesederhana itu aja
Gitu. Menarik sekali. Padahal kita bikin konten gini ya, Bray, taruh di Instagram. Kali-kali ada klien ngelirik ya. Kita salah jualan kayaknya, Bray. Enggak salah. Gini, Del, mungkin boleh. ini gue juga pernah ngomong hal yang sama waktu kita ngobrol bertiga, masa acara gue, Sony sama Rika. Zaman kami pertama kali lahir itu sosial media tuh hanya Friendster, Facebook tuh baru infancy gitu. Friendster, coba bayangin ya. Punya. Aku punya, Bray. Friendster punya, Bray. Friendster, Bray, ASL. Dewo, Brewo, tuh. Nama najis banget gak tuh? Makanya Facebook masih infancy, kami bertiga nggak melihat apa sih hype-nya ini media sosial apaan sih gitu. Terus terus yang kedua adalah ketika kami mencoba bikin Facebook page, gue punya Facebook page Aksanisa Riko Dalla Perdana, followernya cuma 600 ya. Haregennya follower 600 ya. Tapi zaman segitu 600 kayak achievement banget, men. Banyak gitu. Itu gue sama klien gue negur. Kok lu posting-posting gak ngomong sama gue gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin gue untuk berarti memang banyak ya yang harus gue perhatiin. Namanya waktu itu gak banyak temen ya, bukan gak banyak teman, gak punya fellow agency owners yang bisa sharing kayak gini tuh kan gak banyak ya zaman itu. Jadi waktu itu gue mikirnya, aduh berarti gak boleh dong ya, kita gak posting-posting ini gak boleh. Oke, akhirnya gue sama Erek atau Thomas komitmennya gini, ya udah, no posting-posting sampai boleh sama kliennya. Itu jadi kebiasaan, Del. Jadi itu kenapa lo lihat kalau lo kerja sama gue, Iva sering kerja sama gue. Gue gak pernah foto-foto, gue gak pernah posting apapun karena itu kayak habit aja. Emang jadi itu udah habit gue aja. Gue datang duduk, don't expect me to take pictures or Insta story yang aku lagi kerja di Anu, nggak bisa gue gitu karena emang habit aja gitu. Tapi emang habit tentunya dengan kondisi sekarang kan akhirnya gue harus adjust gitu loh. Kebutuhannya intinya gitu. bukan masalah boleh atau nggak boleh ya Mbak ya, tapi melihat ketepatannya, melihat apakah ini lazim atau tidak, etis atau tidak, kata kuncinya mungkin di situ ya. Betul. Betul. Kan ada juga ya. Iva kan legal kan. Gue tuh arsitek yang nyemplung di dunia legal. Sampai detik ini gue punya ada 2-3 kamus legal, which is kalau gue baca tuh kayak apaan sih ini gitu ya. Sama Wen gue juga masih apaan sih ini gitu ya. Don't worry, you're not alone. Ya Allah. Jangan salah, ini ada cerita lucu ya, sorry ya. Ini intermezzo, ini menurut gue ini lucu banget. Pertama kali gue jadi interpreter, gue nginterpret buat teman-teman dari organisasi emang basisnya di hukum ya, di bidang hukum gitu. Orangnya dari diterjemahin dari Amerika, terus ini disiarkan kan ya, nggak apa-apa deh. Jadi gue memalukan diri gue sendiri biarin. Nggak apa-apa. Terus dia ngomong gini, iya. Yang tidak perlu disebut jangan disebut. Itu justru yang paling menarik kayaknya. American Bar Association. Ini tidak akan kita edit. Nah, nggak apa-apa. Yang gue terjemahin sebagai asosiasi pemilik bar di Amerika. Gokil. Terus teman gue gini, maksudnya itu tuh kayak peradi gitu loh ya di sini. Oh ya Allah, maaf, gue nggak tahu gitu ya kan. Zaman Google belum jadi mesin peramban andalan ya. Gue cuman gue nggak tahu. What the hell is that? Gitu, gue nggak ada. Lo bener-bener, tapi ketika lo di Internet Explorer itu belum ada Google ya. Gue cuman ngetik aja suka-suka gue aja gitu, apa kayak gitu ya. Biasanya gue baca dari paper gitu ya atau apa gitu. Baru di situ oh iya bener ada ini, ternyata istilah tuh ini. Baca buku, gue ingat masih ke perpustakaan Iva gue buat untuk tahu oh ini apa dulu ya Allah. Perpus. American Bar Association, asosiasi pemilik bar Amerika. American Bar Association. Pasti semua penerjemah yang menerjemah juru bahasa yang udah senior pasti punya tuh cerita-cerita lucu kayak gitu pasti. Betul banget. Ini mereka udah melewati itu. Nah, ngomong-ngomong soal melewati, Bray. Kalau tahun berdirinya beda-beda tipis berarti dua-duanya minimal sudah 10 tahun dong. Mbak Weni 12, ya. Mbak Iva 4. Aku 15 tahun 2006. 15 tahun kan. Nah, Mbak Iva 2006 on berarti on off. Enggak, tapi itunya Magnasionya? Oh, 2017. Oh ya, Magnasionya baru ya. Tapi secara personal kan sudah panjang lah pengalamannya. Nah, bisa diceritakan enggak, Mbak, pengalaman yang paling berkesan selama menjadi juru bahasa dan penerjemah? Sih. Mungkin Wendy dulu yang gitu, boleh. Aku cerita penjara. Tempat paling berkesan. Penjara. Penjara. Jadi yang berkesan, kenapa gue bilang penjara itu berkesan buat gue, akhirnya gue belajar lagi tentang arsitektur penjara.
ketika gue dapat kesempatan jadi interpreter untuk project ini menuntut gue di setiap tahun paling tidak sekali gue keluar masuk penjara, terpilih ya, mereka punya beberapa penjara yang jadi sampelnya mereka gitu, gue keluar masuk penjara. Dari situ gue melihat dengan mata kepala gue, oh kayak gini ya hidup di dalam penjara gitu. Itu sesuatu yang menurut gue itu kayak eye opening, luar biasa gitu. Dalam kondisi baru melahirkan, terus gue pernah ke penjara, terus hamil gede, gue pernah masuk penjara. Itu pun gue mesti tanda tangan NDA, gue nggak boleh menceritakan nih detail ini, gue nggak boleh ngomong sebenarnya. Tapi gue udah pernah ke penjara, udah gitu aja. Itu gue bisa ceritain, tapi detailnya gue nggak bisa. Gue inget banget, gue harus tanda tangan satu surat karena gue hamil. Nggak masuk ke sel ya Wen gitu. Iya, gue nggak masuk sel. Jadi gue nggak masuk sel karena lebih rentan gue kan di penjara kan isinya itu hotbed buat semua penyakit kan di situ. Jadi gue nggak boleh masuk karena gue lagi hamil anak kedua. Itu menarik menurut gue, itu yang paling berkesan tuh penjara. Ya, jadi untuk yang baru dengerin emang enaknya jadi juru bahasa dan interpreter itu we get to go places kan. Betul. And we get to meet people yang sometimes kita hanya lihat di layar TV, lihat di berita gitu kan. And then we get to see beyond the story gitu kan. Ya kan, beyond the headline, beyond all the mainstream media yang diliput di luar sana, yang di belakangnya tuh kita bisa ikut gitu. Dan mereka juga mulainya dari Mbak Iva dan Mbak Weni ini mulainya dari ada orang yang percaya mereka itu bisa bantu, ya kan? Ya bukan misalnya nih gue nih lulusan A, lulusan B. Mbak Iva tuh nggak pernah keluar misalnya, guys gue S2 Australia loh, lu nggak mau hire gue, enggak kan? Tapi Mbak Iva tuh datangnya dengan nih Mbak Iva gue ada masalah nih, gue bisa nih bantu dari sini gitu kan. Mbak Weni juga kan, Mbak Weni mulai dari situ kan. Mbak Weni mulai dari Weni lu bisa nggak bantuin di sini gitu kan. Mbak Weni bisa bilang enggak loh, Mbak Weni baru hamil anak baru lahiran, baru hamil, baru lahiran, ya kan. Tapi dari semangat mau bantu itu kan jadi orang tahu bahwa Mbak Weni, Mbak Iva itu bisa ngasih added value ke acara mereka, ke program mereka, bahkan ke kerjaan mereka. Itu kan menarik kan dari cerita mereka. Dan at the end of the day we get all this good experience gitu kan. Kalau disimpulkan sementara ya Bray, simpulkan sementara, mungkin kalau ingin karirnya langgeng, kalau ingin apapun yang dikerjakan itu jangka panjang, terutama hari gini ya, lagi musim orang-orang kehilangan pekerjaan gitu, mungkin kita bisa mencontoh dari dua serikandi di dunia jurubah kita ini, yaitu bahwa mereka datang sebagai pembawa solusi. Itu ya, kata kuncinya gitu ya. Mereka datang bukan mindsetnya, ini ada ladang nih, bisa digarap, ada duitnya. Saya yakin mentalitasnya tidak pernah seperti itu, tapi lebih kepada saya punya sebuah skill dan ada orang yang membutuhkan skill saya bisa membantu mereka untuk memberikan solusi. Nah, berangkat dari mentalitas yang seperti itu, saya yakin itu adalah salah satu kunci kenapa Mbak Iva dan Mbak Weni bisa sampai di titik yang hari ini. Betul begitu Ibu-Ibu? Iya. Betul. Sama ini juga sih, betul banget yang tadi Weni bilang soal attitude ya, ke klien, user, dan semuanya lah yang berhubungan dengan kita. Karena yang what I find selama gue di interpreting ini, semakin lo helpful sama orang, itu lo akan semakin diingat justru. Jadi gue setuju. Gue sebenarnya dari dulu agak bingung kalau ngapain gue jawabin, masa gue harus gue terangin kalau ada yang ngomong gitu tuh whatever gitu ya. Untuk kalau klien yang masih harus diedukasi lah apa segala macam. Karena buat gue nggak apa-apa gitu, dijawab-jawabin aja. Pun udah klien lama misalnya, terus dia minta pertolongan gue misalnya, Mbak boleh nggak dicariin, Mbak boleh nggak ini, gue sedapat mungkin gue layanin karena mereka butuh pertolongan. Pertama lu lihat sebagai manusia yang butuh pertolongan, dan yang kedua lu sebenarnya akan kalau sama Iva atau sama Weni atau Sony atau Dewa itu sangat helpful. Jadi mending sama dia aja. Itu tuh benar banget yang dibilang Weni di awal. Gitu. Ini kalau nakal banget. Selain dari skill kita sendiri ya. Kalau nakal banget ini dialognya bisa kita jadikan geser dikit jadi berghibah ini, Bray. Gak usah. Gue udah inget cerita berkesan by the way. Gue udah inget cerita berkesan. Iya. Nah, boleh nih Mbak Iva, silakan. Nah, gue jadi sebenarnya ada dua sih. Cuman gue ceritain yang pertama dulu yang memang masih di proyek itu, dampingin hakim dari Australia. Dia tuh hakim tinggi banget sebenarnya posisinya. Dia mau lihat pengadilan di Indonesia, didampingi konsultan proyek. Terus nih lagi waktu istirahat kan, kita lagi duduk-duduk nih di pengadilan, menunggu sesi pengadilan berikutnya, sesi sidang berikutnya. Ada laki-laki yang udah disuruh duduk duluan nih, laki-laki tua duduk di meja, di kursi. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari belakang ada perempuan bawa tas,
tanpa babi bu menghampiri si laki-laki ini, geprak, dia tasnya tuh dia acung, terus dia pukul ke kepala si laki-laki ini, tapi berdarah. Wah, langsung si laki-laki ini megang kepalanya, terus berusaha lari, tapi udah terhuyung-huyung. Terus si bapak hakim yang dari Astra ini udah speechless juga, berdiri, tapi udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gue juga udah mati gue ini kayaknya lihat darah kan langsung panik ya, Bo. Cucuran ternyata dalam tasnya tuh ada batu besar, dan ternyata si bapak itu sebenarnya cuma mau sidang cerai, tapi dia berkhianat, dia affair gitulah ceritanya, kawin lagi gue lupa. Dan yang datang itu anaknya justru, anaknya yang sangat marah dan mau menyakiti bapaknya lah. Iya. Nah, kayak sinetron. Pada saat itu setelah itu kayak sinetron ya, Bu? Iya, kayak sinetron terus gue. Tapi di satu sisi juga menunjukkan, gila pengadilan kita nggak aman banget ya. Kalau dengar cerita pengadilan hakim dilempar sepatu, atau keluarga korban bawa golok, itu bener banget. Iya, bener Pak. Dan kalau lu jadi interpreter di pengadilan, itu kemungkinan besar kalau security-nya nggak dibenerin gitu kan, ya lu jadi bisa jadi korban juga. Benar. That's true. Wow. Yang sangat menarik sekali. Tapi mungkin nih Bray, sebelum kita ke konklusi Bray, konklusi kalau misalnya Mbak Weni atau Mbak Iva kan udah punya pengalaman mencoba karirnya as an individual dan juga mencoba bisnisnya nih. Kalau misalnya Mbak Iva dan Mbak Weni were to say some tips gitu untuk orang-orang yang baru mau mencoba memikirkan jadi interpreter atau penerjemah bahkan, apa sih tips atau beberapa hal yang Mbak Weni atau Mbak Iva mau kasih tahu ke mereka, things that you girls wish you learn like a few years ago when you first started the business or the career gitu? Apa ya, mungkin kalau gue ketemu sama, taruhlah gue ketemu sama Weni 15 tahun yang lalu gitu ya. Nah, beda gitu ya. Background apa yang akan gitu, kamu terus katakan pada Weni 15 tahun yang lalu? Lo mau nyemplung gitu di sini gitu ya. Mungkin yang pertama, yaitu ya, beruntungnya adalah sekarang banyak banget kelas-kelas yang ngajarin tentang skill untuk interpreting atau translating gitu ya. Kalau yang translation gue belum pernah ikut, interpreting juga belum pernah ikut. Jujur aja gue nggak pernah kesampaian untuk ikut kelas-kelas itu, karena setiap kali ada, guenya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau emang ada yang pengen mencoba untuk menjadi interpreter atau translator, menurut gue pertama yaitu skillnya diasah gitu. Terus yang kedua, selain ikut latihan aja, ikut course gitu lah di mana-mana. Terus yang kedua, kalau menurut gue pertama kali lu nyemplung nggak usah mikirin rate dulu. Jadi begitu lo nyemplung, yang lo cari adalah jam terbang. Jam terbang tuh artinya apa? Lo bener-bener ngambil semua pekerjaan yang ada di hadapan lo. Kalau lo bilang waktu kita ketemu sama Rika dulu kan, Rika bilang kita ini udahin aja yuk Mbak, orang ngomong yang you pay peanuts you get monkey whatever. Karena menurut gue itu terasa juga di gue gitu, karena ada masanya di mana rate lifting gue itu udah segini gitu ya, gue tuh masih tetap di sini gitu loh. Tapi waktu itu gue nggak ngomong apa-apa. Menurut gue ya udah terserah, lu mau naikin rate lu monggo, gue tetap stay di situ dengan rate yang menurut gue masih sangat-sangat reasonable gitu. Jadi menurut gue jam terbang. Jadi sedapat mungkin begitu lo mulai komitmen untuk oke, gue jadi interpreter, gue jadi translator, jam terbang. Cari latihan sebanyak mungkin, sesering mungkin gitu. Terus yang ketiga menurut gue, cari mentor. Mentor tuh orang yang bisa lu tempelin gitu loh. Jadi lo kerja di mana? Gue ikut dong, duduk aja di sebelah lo, atau gue pengen tahu nih gitu, sambil belajar aja. Jadi ibaratnya cari mentor yang baik tentunya ya. Karena ada beberapa orang yang emang jago, bagus, tapi dia bukan mentor yang baik gitu. Cari yang bisa benar-benar jadi mentor. Terus yang keempat, ini penting banget yang disebutkan berkali-kali, make sure ya lo tetap stay grounded gitu, lo membumi aja gitu. Jadi kayak ya jangan bagus gitu ya. Karena iya betul, karena interpreter itu kan setahun 2 tahun pertama pasti lagi struggling tuh mungkin ya. Tahun ketiga tuh biasanya udah mulai agak ngek gitu, udah naik tuh gitu, rate-nya naik lah, terus orang udah mulai kenal dia lah, bagus, bla 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 gitu. Gue perhatiin dari beberapa teman-teman yang baru memulai gitu ya, berkarir solo lah gitu ya. Kalau attitude lo bagus, sampai detik ini agensi macam Aksani Sari atau apa tuh kita juga menyeleksi gitu. Jangan pakai dia lagi, dia belagu gitu. First thing tuh udah pasti ya. Gue bukan ngomong sesuatu yang sifatnya tidak terukur. Ini terukur karena biasanya attitude lo itu akan terlihat dari respon klien
klien and user. Klien belum tentu user ya. Klien bisa aja kan gue hire lo tapi yang pakai orang lain gitu ya bisa aja. Dan juga teman-teman lo, peers lo gitu loh. Ketika lo punya attitude yang jelek gitu, orang jadinya gue nggak mau mbak satu booth sama dia. Masalah apaan gue bilang gitu. Nggak apa-apa, gue nggak pengen aja. Kan susah ya, Bo. Buat gue kan kayak kalau gue hampir nggak ada sih. Maksudnya gue nggak punya orang yang gue sampai gue nggak mau satu booth sama dia, gue anti gitu nggak ada. Cuman ketika itu terjadi kan berarti ketika banyak orang yang begitu berarti ya lo mesti lihat gitu. Ternyata perilaku gue kurang oke nih gitu loh. Kalau menurut gue ya gitu. Itu sih lebih ke situ. Nice. Coba kita lanjutin ke Mbak Iva dulu. Ya, Mbak Iva, silakan Mbak. Semua setuju gitu kan. Cuma mau nambahin aja berdasarkan pengalaman gue sendiri soal jam terbang tadi. Kalau misalnya ada tawaran kayak gue waktu itu in-house, ambil aja, terutama kalau itu menyangkut bidang lo, karena sebenarnya comfortability berada di comfort zone itu tidak selalu buruk. Itu karena kalau lu masih baru sama sekali, masih meraba-raba, justru itu yang lo butuhkan. Dan ketika in-house itu kan sebenarnya topiknya atau subjeknya kan nggak berubah ya, cenderung sama. Benar. Lo kan jadi punya specialty di situ, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi melatih interpreting skill lu lebih percaya diri gitu, karena kayak gue misalnya waktu itu konsekutif, semua training yang proyek itu lakukan konsekutif, bayangin gak sih lo, gue bisa 2 jam konsekutif sendirian, tapi karena materinya udah familiar gitu, lama-lama kan jadi hafal dan segala macam, kan gue kayak udah bisa menirukan nada suara si trainernya dan segala macam, comfortability dan akhirnya kepercayaan diri bahwa oke, gue udah nyaman di sini, gue mau nih try new things, topik lain, subjek lain, dan berlanjut ke situ. Itu aja kalau menurut gue. Oke, buat teman-teman yang ingin kenal lebih jauh nih sama Mbak Iva, sama Mbak Weni, boleh dong dibagi kontaknya. Medsos, Instagramnya kalau ada, Instagram. Yang pingin mengenal lebih jauh. Follow Instagram aku ya guys, jangan lupa ya. @Weni Dimiko, Whiskey Echo November Yankee, Delta India Mama India Kilo Oscar. Weni Dimiko. Itu ya, bisa di follow. Yang mau tanya-tanya langsung. Lucu-lucuannya. Yang mau boleh langsung ya. Meskipun isinya lebih banyak endorse makanan ya teman-teman. Hari gini semuanya jualan. Mbak Iva? Instagram. Boleh. Dia nggak aktif sama sekali. Nggak apa-apa. @Fatia Syahari kalau nggak salah. Gue nggak bisa selancar Weni itu yang dengan Eko India apanya itu. Pokoknya FATHIASJAHARI. Nggak jelas kan? Nanti pokoknya besok jangan kaget kalau tiba-tiba ada 1.000 followernya naik. Itu pasti dari podcast. Mau endorse. Pasti dari isinya. Itu pasti dari podcast kita itu. Instagram lu nggak ada isinya. Jadi lu nambah follower aku. Aku juga main Facebook kok. Jadi silakan ya. Main sama Facebook, ya namanya ya. Main Facebook. Namanya Weni sama ya. Mustikasari. Weni Mustikasari. Mbak Iva mau berbagi Facebooknya? Aksanisari Kuiniola Perdana juga ada ya Facebook. Oh ya boleh dong. Kuiniola Perdana. Kuiniola Perdana. Kali aja mau main-main ke website, boleh dibagi websitenya? Oh iya. Ini nggak ada website. Belum ada. Oke, Mbak 12 Iva tahun ada. nggak punya website. Ada website www.magnasio.com. Nah, tuh Magnasio pakai SC tengahnya. Magnasio pakai SC. Mbak Iva, Mbak Weni, terima kasih banyak. Malam yang sangat luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Insya Allah nggak. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih. Kita tutup dulu malam ini. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Gokil. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.